Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik, saya Abdul Wahid dari Aldivi Training. Beberapa hari yang lalu saya upload video di YouTube. Nah, dari respon beberapa subscriber saya, ada yang ngejapri, Kang, bagaimana sih cara kita meyakinkan bahwa diri kita sudah siap menikah? Dan pertanyaan yang keduanya, bagaimana cara meyakinkan bahwa dia itu memang jodoh kita? Baik, sahabatku yang baik, saya berangkat dari pengalaman pribadi. Saya menikah saat itu di usia 22 tahun, 6 bulan pasca wisuda dari Politeknik Negeri Bandung. Sahabatku yang baik, waktu itu apa yang saya pikirkan, mengapa saya mengambil keputusan untuk nikah di usia 22 tahun dalam kondisi yang dalam tanda kutip secara finansial belum matang, secara keilmuan juga masih sangat terbatas. Namun saya meyakini saat itu sudah siap untuk menikah. Ada beberapa faktor yang mendorong saya untuk menikah di usia 22. Yang pertama, suatu ketika saya pernah mendengar percakapan ibu saya dengan ayah saya di kampung halaman sana. Jadi begini, backgroundnya ayah saya ini sering sakit-sakitan, bahkan sampai hari ini pun masih sakit. Doakan sahabat mudah-mudahan diberikan kesehatan. Nah, ibu saya punya sebuah kekhawatiran, ya wajar ya, manusiawi gitu ya. Ayah saya dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai kemudian ibu saya mengeluarkan pernyataan sebelum ya dalam tanda kutip suaminya meninggal, ayah saya meninggal, ingin ada salah satu anaknya yang menikah. Dalam hal ini satu hal itu yang menjadi poin buat saya untuk ingin menikah di usia 22 tahun. Yang kedua, teman-teman sekalian, jadi itu aja satu faktor karena faktor orang tua. Yang kedua, waktu itu di zaman kuliah, saya pernah punya kakak kelas, punya seorang mentor. Dia di semester 5 naik ke tingkat 3 menikah. Saya bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Usianya mungkin pasti di bawah 22 tahun dong, entah 21 atau 20, masih kuliah, dia menikah gitu. Saya bertanya-tanya, kok bisa ya gitu ya, seorang yang masih kuliah, ya tahun kuliah di Polban sangat padat gitu jadwalnya, pagi sampai sore, kayak anak SMA begitu ya. Kok bisa dia sambil kuliahnya beres, kemudian menikah juga, jadi sebuah hal yang bagi saya ini harus dicari tahu gitu ya, kok bisa seperti itu. Nah, sampai sempat waktu itu saya ingin juga menikah sambil kuliah. Namun takdir Allah, teman-teman sekalian, di saat itu saya pernah izin ke orang tua ketika masih kuliah semester akhir, pas lagi nyusun skripsi juga, untuk mengajukan untuk menikah. Namun waktu itu memang belum dikasih SIM-nya belum terbit, surat izin menikahnya belum terbit. Sampai akhirnya berarti ini mungkin belum saatnya gitu kan, ditunggu. Karena di sisi lain juga saya terikat sebuah beasiswa yang dalam tanda kutip harus dituntaskan gitu ya, kuliah saat itu. Akhirnya menikahnya jadinya 6 bulan setelah wisuda. Nah, hal pentingnya apa? Waktu itu kenapa dia di samping setelah dari kakak tingkat itu, kemudian saya banyak mengikuti kajian-kajian pranikah, sampai saya malah jadi koordinator sebuah komunitas, namanya Komunitas Jemput Jodoh di Al Hilal, sampai 5 kali membawakan seminar, menjadi moderator seminar, materinya tentang nikah gitu kan. Sampai satu ketika banyak jemaah, banyak peserta yang menanyakan, ini moderatornya udah nikah belum ya. Nah, sampai satu titik waktu itu Kang Abai kalau tidak salah pernah memberikan sebuah tips bagaimana izin ke orang tua untuk akhirnya bisa diizinkan untuk menikah. Nah, saya akhirnya mempraktekkan itu dan berhasil, teman-teman. Dikasih SIM-nya udah dapat nih dari orang tua, lalu kemudian saya berikhtiar untuk memperjuangkan bisa nikah dan terwujud, alhamdulillah. Jadi itu ya, jadi disiapkan dulu ilmu tentang pernikahannya gitu ya, secara pribadi ya, bisa mungkin lewat kajian-kajian pranikah itu. Tapi di luar itu, teman-teman, banyak hal yang memang harus dipelajari dalam pernikahan, karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama, bener ya, dari semenjak nikah ya sampai meninggal gitu kan, sampai azal memisahkan kita. Dan pada prinsipnya setelah awal-awal saya menikah, saya pernah datang ke seorang murabi saya, ke guru saya,
Sampai dia bilang begini, Kabul katanya, nikah ini belajarnya tuh learning by doing. Artinya apa? Belajar sambil melakukan. Bener ya? Jadi menurut saya sih belajar sambil melakukan ini adalah yang paling efektif. Bisa kita aplikasikan juga di bidang yang lain ya teman-teman. Misal ya saya ingin jadi seorang trainer. Saya memang tidak ikut sekolah trainer gitu kan. Tapi saya sambil mempraktekkan langsung. Belajar di lapangan. Dari mulai jadi fasilitator, dari MC, jadi moderator dan sebagainya, sampai akhirnya bisa jadi seorang pembicara. Nah itu latihannya di lapangan. Sama pernikahan juga latihannya begitu teman-teman. Nah, saya kan tidak tahu nih jadi seorang suami waktu itu udah nikah jadi suami nih gitu kan. Belajarlah tentang hal menjadi suami. Belajarnya learning by doing. Kemudian punya anak, belajar jadi bapak gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra. Insyaallah mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh. Kemudian teman-teman sekalian, hal apa lagi yang membuat saya merasa sudah siap nikah adalah kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran saat itu ya kita sudah melewati masa-masa pubertas, masuk ke satu fase yang di fase ini teman-teman ujiannya sangat berat, ujian jinah mata, ujian kemaksiatan, pergaulan bebas, pornografi, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Hal ini sulit untuk membendungnya, dan hasil renungan saya saat itu salah satu jalannya adalah dengan menikah. Why? Kenapa? Karena begini, saya pernah mendengar sebuah keterangan teman-teman sekalian, kalau seorang laki-laki sudah siap untuk menikah, maka segeralah menikah. Jadi itu yang benar-benar ya, dan alhamdulillah benar-benar terasa teman-teman setelah menikah. Ya, bermaksiat masih tetap mungkin ya gitu kan, kita manusia, saya juga manusia biasa, masih banyak hilaf, zina dan zina mata dan sebagainya. Tapi setidaknya berkurang dari zaman-zaman masih zahiliyah, zaman-zaman masih bujang. Coba teman-teman tanyakan aja ke teman-teman yang sudah menikah yang lainnya, apakah betul ada perbedaan antara single dengan sudah double, seperti apa dalam hal dalam tanda kutip melakukan maksiat. Saya berbicara di sisi yang lain, teman saya yang bercerita yang menjadi faktor penghalang menunda untuk menikah adalah faktor ekonomi. Betul ya, faktor finansial. Nah, sama halnya dengan saya juga waktu itu memang agak sedikit terkendala sih teman-teman dengan hal itu, tapi saya meyakini bahwa akan ada rezekinya. Dan ajaibnya teman-teman sekalian, alhamdulillah didatangkan teman-teman yang bisa membantu, teman-teman yang mensupport baik secara material maupun moral. Alhamdulillah dicukupi sama Allah gitu kan untuk bisa nikah, dan alhamdulillah sampai sekarang sampai bisa ya dikaruniai 2 orang. Nah, hal-hal finansial ini adalah artinya nanti teknis teman-teman sekalian. Yang penting saat ini teman-teman kuatkan adalah dari sisi prinsip, yang prinsipal keyakinan, kemudian mindset berpikir, cara pandang kita, sebetulnya itu saja sih gitu ya teman-teman. Ya saya merekomendasikan bagi yang sudah di atas 25 tahun belum menikah, nah coba direnungkan mengapa Anda belum menikah, apa faktor yang menyebabkan Anda belum menikah. Insyaallah ya, mudah-mudahan dengan banyak merenung seperti itu, mudah-mudahan Allah kasih jalan, Allah kasih solusi teman-teman untuk dipertemukan dengan pasangan hidupnya, sehingga nanti bisa melangsungkan pernikahan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Teman-teman sekalian, itu saja mungkin yang di sesi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, diaktifkan loncengnya. Insyaallah mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk membuat konten-konten yang positif lainnya, sehingga bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.